6 cara buat ngehilangin overthinking. Yes, overthinking. Pernah kan kamu ngerasa pikirannya tuh kayak stuck atau muter aja terus nih di suatu masalah yang sama? Ya berulang-ulang gitu. Tapi akhirnya malah kayak ngerasanya buntu dan bikin kamu makin pusing. Jangan-jangan sering ya kamu begitu? Jujur nih Mbak Em, Vicky sering sih. Nah, yang kayak gini tuh harus pelan-pelan diubah ya guys. Overthinking itu minim-minim banget perlu dikurangin. Soalnya, kalau kamu terbiasa overthinking nih, bayangin aja, jadi WNI itu udah susah hidupnya. Makin susah gara-gara pikiran kamu itu. Sebelum Mbak Em bahas cara meminimalisirnya, Mbak Em bahas sedikit nih kenapa overthinking itu bisa terjadi. So, overthinking itu terjadi karena emosi dan logika kita saling tarik-menarik. Prosesnya tuh si emosi bakal datang lebih dahulu. Biasanya dalam bentuk rasa takut, cemas, dan gak aman. Nah, karena emosi yang munculnya negatif, logika kita tuh mencoba melindungi kita supaya nggak terlalu takut, cemas, atau juga ngerasa nggak aman. Caranya, dengan memikirkan berbagai kemungkinan atau skenario buat mencari jawaban atau kepastian supaya kita merasa aman. Masalahnya, karena emosi yang micunya negatif, otomatis skenario dan kemungkinan yang dipikirkan juga negatif. Padahal belum tentu kejadian atau even kadang nggak make sense. Jadi nih, emosi dan logika saling tarik-menarik. Karena skenario yang dipikirkan biasanya tuh nggak cuma satu, tapi banyak, pikiran kita jadinya stuck. Soalnya makin banyak skenario buruk yang dipikirin. Ujung-ujungnya, kita yang pusing sendiri, karena nggak nemuin kepastian atau kesimpulan. Dan akhirnya ya makin takut, cemas, dan nggak ngerasa aman. Overthinking ini biasanya sering terjadi ke orang dengan emosi yang sensitif, atau ke orang yang punya pengalaman masa lalu yang traumatis. Tapi, tentunya ada juga orang yang overthinking itu sesekali, alias cuma saat-saat tertentu, misalnya mereka lagi mau menghadapi sesuatu hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan yang pasti juga, ada orang yang emang punya traitnya overthinking, alias yang dikit-dikit overthinking. Nah, saatnya Mbak Em kasih tips untuk ngurangin overthinkingnya sedikit demi sedikit ya. Yang pertama, bedain mana yang bisa dan yang nggak bisa kamu kontrol. Pas kamu overthinking, pikiran kamu tuh bakal capek sendiri karena mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Soalnya, orang itu biasanya pengen semua hal tuh jelas dan pasti sejak awal. Padahal secara kenyataannya, gak semua hal itu bisa diprediksi dan kita kontrol. Makanya, penting banget buat kamu tahu mana yang bisa dikontrol dan mana yang gak bisa dikontrol. Contohnya, kamu baru pertama kali masuk kerja, lalu kamu tuh ngerasa nih takut salah, takut gak bisa ngikutin temen-temen kamu yang lebih senior, dan takut juga dinilai gak mampu. Bahkan kadang nih, ada yang mikir nih, langsung takut dipecat karena satu dan lain hal. Padahal, saat kamu pertama kali masuk kerja, yang bisa kamu kontrol itu cuma hal-hal sederhana. Kayak ya udah datangnya mesti tepat waktu. Udah gitu berusaha nyelesain tugas atau kerjaan dengan baik. Bersedia belajar dengan atasan dan juga teman-teman yang lain. Dan juga bersikap baik ke semua orang tanpa terkecuali. Perkara orang lain mau nilai atau memandang kamu kayak gimana ya, itu di luar kendali kamu. Yang penting, kamu melakukan hal yang memang seharusnya kamu lakukan dan juga dengan benar. Stop aja sampai di situ. Kalau memang ternyata ada kesalahan yang nggak kamu sengaja, solusinya simple, minta maaf. Kalau misalnya kamu nggak tahu salah di mana, tanyain salah kamu di mana, dan komit ke diri sendiri buat belajar dari kesalahan itu dan nggak bakal ngulangin lagi. Next yang kedua, pisahkan emosi, pikiran, dan juga fakta saat ini. Tadi Mbak Em udah bilang, kalau proses overthinking itu dimulai dari emosi negatif yang datang terlebih dahulu. Baru logika itu datang muncul buat nyelamatin kamu. Nah, pas kamu mulai overthinking nih, pisahin dulu emosi dan pikiran kamu dengan fakta yang terjadi saat itu. Si emosi dan pikiran kamu ini bukan tanda bahaya yang valid, melainkan hanya reaksi yang muncul dari dalam diri kamu. Artinya, ya nggak tentu benar. Karena kadang dalam menilai dan merasakan sesuatu tuh kita bisa bias. Jadi kamu harus fokus ke fakta yang ada pada saat itu. Misalnya, kamu tuh ngerasa was-was sama orang baru yang tatapannya tajam dan bibirnya tuh kok gak ada senyum-senyumnya sama sekali. Kamu ngerasa nih orang tuh jutek, galak, sombong. Padahal, kalau kamu memahami orang itu nih, bisa jadi emang orang itu tuh punya matanya yang tajam. Dan ya ekspresi wajah datarnya kayak gitu aja udah biasa. Apa sih sebutannya? Resting bitch face. Atau juga bisa jadi orang itu memang lagi capek atau lagi banyak pikiran. Tapi pas kamu sampai atau sapa, ternyata orangnya langsung senyum manis dan juga ramah. Bisa aja kan? Nextnya, yang ketiga. Beraniin buat langsung action, meskipun kamu masih overthinking sedikit.
Selain bikin pikiran stuck, overthinking juga bikin takut buat ngambil langkah. Padahal, kadang tuh overthinking bisa langsung hilang kalau ternyata tuh kamu tahu hal yang terjadi itu sebenarnya nggak seburuk dan nggak semenakutkan yang kamu kira. Misalnya nih, kamu baru pertama kali diminta buat jadi moderator sebuah webinar. Pikiranmu udah kemana-mana nih, aduh takut salah ngomong, takut grogi, takut rusak acara. Meskipun kamu udah belajar 1 bulan full nih buat ngehafalin skrip moderator dan latihan interaksi sama pemateri supaya penampilan kamu gak kaku, tetap aja ketakutan dan kecemasan kamu tuh tetap ada sampai hari H. Deg-degannya malah makin berasa deh kalau makin deket waktunya. Cuman karena kamu gak bisa kabur tiba-tiba nih, kamu berani diri kamu nih buat buka acara selaku moderator. Ternyata abis say hi nih dan misalnya 2 menit tuh berlalu, kamu jadi gak deg-degan lagi, kamu jadi lebih luas. Karena ternyata ya moderator webinar tuh gak semenakutkan itu. Sih, action nyata bakalan mematahkan siklus overthinking. Karena otak kita berhenti nyari rasa aman dari emosi. Soalnya udah dapet rasa aman yang lebih nyata dari tindakan langsung. Next yang keempat, ganti pertanyaan gimana kalau salah ke kalau salah apa yang harus aku lakuin. Kalau kamu cuma mikirin tentang gimana kalau salah, gimana nih kalau salah, secara nggak langsung kamu bakalan nakut-nakutin diri sendiri. Pertanyaan macam kayak gini bikin kamu tuh fokus ke resiko dan kemungkinan terburuknya aja. Overthinking kamu bakal jalan terus. Soalnya si otak tuh belum siap buat menghadapi resiko dan kemungkinan terburuk yang kamu ciptain sendiri. Coba deh, ganti pertanyaannya tadi tuh dengan kalau salah, apa yang harus aku lakuin? Karena dengan begini, logika kamu jadi berubah fokusnya dari ketakutan ke antisipasi. Resiko tuh tetap ada. Kemungkinan terburuk bisa jadi bakal terjadi. Tapi, kamu udah lebih antisipatif buat nyiapin backup plan. Sehingga kamu bakal lebih tenang buat ngehadapin hal-hal yang ternyata nggak berjalan sesuai rencana. Dengan begini, overthinking kamu tuh bakal berkurang karena kamu udah nggak mikirin skenario terburuknya lagi. Melainkan, kamu udah dapat nih alternatif solusinya seperti apa. Next yang kelima, stop ngehukum diri kamu sendiri. Banyak orang overthinking itu sebenarnya terlalu keras sama diri sendiri. Salah dikit, langsung overthinkingnya berjam-jam. Salah dikit, langsung merasa menjadi orang paling salah sedunia. Padahal ya, gak semua hal itu tuh harus dianalisis panjang lebar. Wajar loh, namanya manusia pasti ada aja bikin kesalahan. But that's the beauty of it. Karena manusia bakal terus belajar dari kehidupannya termasuk kesalahannya. Contoh, kamu salah ngomong ya pas lagi presentasi di kantor. Padahal salah ngomongnya tuh minor nih ngomongnya. Tapi tuh kamu mikirin terus-menerus 24/7. Di saat orang-orang bahkan nih udah lupa kesalahan kamu tuh keesokan harinya. Atau mungkin gak ada yang ngeh. Tapi kamu masih mikirin terus. Capek gak sih? That's why, stop ngehakimin diri kamu sendiri supaya kamu tuh gak overthinking. Apalagi buat hal yang gak perlu. Salah itu wajar. Selama kamu bisa belajar dari kesalahan itu dan gak ngulangin lagi di kemudian hari. Last but not least, yang keenam, salurin overthinking kamu ke aktivitas yang bikin kamu tuh bisa lupain overthinking itu. Selain berdampak ke pikiran kamu, overthinking itu juga berdampak ke badan loh. Jadi cara lain buat mengatasi overthinking adalah dengan aktivitas yang melibatkan fisik. Karena kalau badan kamu nih gerak nih ya, sistem kamu juga bakal ikut tenang. Dan pikiran kamu yang awalnya overthinking bakal pelan-pelan shutdown karena energi kamu dialihkan ke kegiatan fisik. Misalnya, kalau kamu lagi mulai overthinking, coba jalan-jalan atau coba kamu ajak ngobrol teman kamu. Atau lagi di rumah kamu bisa coba beberes kamar atau misal olahraga ringan. Tahu juga nih kalau kamu demen K-pop kayak Mbak M, bisa juga dengan cara nyanyi atau mungkin kamu ngedance lagu Korea kesukaan kamu. Pokoknya apa aja yang bisa distract pikiran kamu yang lagi overthinking. Dengan begini, volume pikiran kamu bakal turun. Dan pas kamu mau balik mikir lagi, pikiran kamu udah lebih fresh. Gimana? Tips cara mengatasi overthinking versi Mbak M. Ada nggak sih yang pernah kamu coba lakuin? Anyway, kalau kamu punya tips cara lain mengatasi overthinking lainnya yang mau kamu share ke teman-teman di sini, share aja di kolom komentar ya. Atau kalau kamu ada request buat Mbak M bawa topik-topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!